Selamat pagi semuanya. Materi hari ini adalah pertemuan ke-11 klasifikasi saluran. Jadi kemarin-kemarin kalian sebetulnya sudah bisa baca di buku PLN. Tapi ini saya ingin memperjelas, misalkan klasifikasi saluran untuk analisis. Saluran pendek itu mempunyai panjang saluran di bawah 80 km. Kemudian saluran menengah, saluran yang mempunyai panjang antara 80 sampai dengan 250 km. Saluran panjang yaitu saluran yang mempunyai panjang di atas 250 meter. Kemudian berdasarkan tegangannya, tegangan rendah itu JTR antara 110 sampai dengan 380 volt, tegangan menengah antara 6 sampai dengan 20 kV, kemudian tegangan tinggi STT 70 sampai dengan 100 kV, tegangan ekstra tinggi EHF adalah 220 sampai dengan 500 kV. Kemudian di sini klasifikasi saluran berdasarkan fungsi dalam operasi disebut saluran distribusi, di mana di Indonesia itu tegangan distribusi adalah 20 kV, sedangkan saluran subtransmisi adalah saluran percabangan dari saluran tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Kemudian saluran transmisi adalah berfungsi menyalurkan daya yang besar dari pusat pembangkit listrik ke daerah beban atau antara dua lebih sistem. Nah, berbagai macam sistem pengaman pada distribusi tegangan menengah adalah satu, pelebur atau biasa disebut dengan fuse. Ini adalah pengaman bagian dari saluran dan peralatan dari gangguan hubung singkat antar fasa. Dapat pula sebagai pengaman hubung tanah bagi sistem yang ditanahkan langsung dan bagi para peralatan pada sistem dengan tahanan rendah. Kemudian penutup balik otomatis PBO atau Automatic Circuit Recloser, sebuah alat yang punya wadah tersendiri berisi sarana yang diperlukan untuk mengendarai arus lebih, mengatur waktu dan memutus arus lebih, serta untuk menutup balik secara otomatis memberikan tegangan kembali pada saluran. Nah, kemudian pemutus beban PMB circuit breaker yang dilengkapi dengan relay penutup balik berfungsi untuk mengamankan sistem terhadap gangguan-gangguan yang bersifat temporer dan untuk koordinasi kerja dengan peralatan pemutus atau pengaman lain di sisi hilir dan saluran cabang dari jaringan antara lain SSO dan PL. Contohnya adalah relay arus lebih. Nah, gangguan tanah sebagai pengaman terhadap gangguan fasa tanah pada sistem yang ditanahkan dengan tahanan rendah, atau relay arus lebih yang karena gangguan tanah terarah sebagai pengaman terhadap gangguan fasa tanah sampai sistem yang ditanahkan dengan tahanan tinggi. Relay arus lebih ini sebagai pengaman terhadap gangguan antar fasa. Nah, PBO kedua adalah di samping sebagai pengaman gangguan temporer juga sebagai pembatas luas daerah yang padam pada gangguan padam karena gangguan. Di situ dilengkapi dengan pemisah manual. Jadi alat pemutus untuk mengurangi luas daerah yang padan dan karena gangguan dan mengurangi lamanya pemadaman. Kemudian saklar section otomatis atau biasa disebut dengan SSO, alat pemutus otomatis untuk mengurangi luas daerah yang padam karena gangguan. Kemudian relay gangguan tanah atau GFR dipasang pada setiap trafo tenaga di gardu induk, khususnya untuk sistem dengan tahanan netral rendah, untuk mengamankan gangguan tanah yang tidak dapat ditangani relay arus tanah pada saluran utama, khususnya demi keselamatan penduduk, misalkan kawat jatuh ke tanah dengan tahanan gangguan tinggi. Kemudian indikator gangguan, alat untuk mempercepat lokalisasi gangguan. Nah, seperti kita tahu, kita refresh lagi bahwa pada sistem distribusi 20 kV fasa 3 kawat dengan pentanah netral bisa melalui tahanan tinggi. Nah,
Ini dicontohkan, tegangan nominalnya 20 kV, sistem pentanahannya netral kumparan TM yang dihubungkan secara bintang dari trafo utama, ditanahkan melalui tahanan dengan nilai tahanan sebesar 500 ohm. Arus hubung singkat ke tanah maksimum 25 ampere. Konstruksi jaringan yang digunakan adalah pada dasarnya saluran udara yang terdiri dari saluran utama bisa menggunakan kawat A3C 150 mm fasa 3 ataupun saluran cabang kawat A3C diameter 70 mm. Nah, bisa juga sistem pelayanan radial dengan kemungkinan saluran utama antara jaringan yang bertegangan dapat saling dihubungkan dalam keadaan darurat. Kemudian pelayanan beban ada fasa 3 kawat tegangan 11,6 kV, fasa 1 2 kawat, kemudian tegangan 20 volt. Kemudian sistem pengaman atau PMB dipasang pada saluran utama di gardu induk sebagai pengaman jaringan dan dilengkapi dengan alat pengaman atau relay. Nah, relay penutup balik berfungsi untuk memulihkan sistem dari gangguan yang bersifat temporer dan untuk koordinasi kerja dengan peralatan pemutus atau di sisi hilir dan cabang antara lain dengan SSO atau PL pengaman lebur. Kemudian relay pengaman tanah terarah untuk membebaskan gangguan dari fasa tanah, relay arus lebih untuk membebaskan gangguan antar fas. Nah, di sini PL pengaman lebur dipasang pada titik percabangan antara saluran utama dan saluran cabang. PL juga dipasang pada sisi primer 20 kV dan trafo distribusi, gunanya untuk mengamankan jaringan dari peralatan yang berada di sebelah hilir terhadap gangguan permanen antar fasa dan tidak mengamankan gangguan fasa ke tanah. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, yang dimaksud dengan koordinasi alat-alat pengaman. Koordinasi alat pengaman adalah saklar saksi otomatis pada sistem distribusi berfungsi untuk melokalisasi gangguan yang terjadi pada jaringan utama. Peralatan ini terdiri dari pemutus, di Jawa Timur menggunakan saklar vakum, kotak pengatur, dan transformatif untuk memberi tegangan ke kotak pengatur. Cara kerjanya dapat dilihat pada halaman berikutnya. Jadi yang dimaksud dengan koordinasi adalah dijelaskan di sana ada gangguan di sisi beban seksi 3F. Nah, pada kondisi ini maka yang dikoordinasikan adalah SSO2, dia paling dekat, dia akan ngetrip. Nah, kalau SSO2 ini tidak bisa berfungsi, maka SSO1 akan berfungsi. Yang dimaksud koordinasi adalah lama waktu setting, waktu antara SSO2 dengan SSO1 itu pasti ada delaynya. Sedangkan SSO3 tidak akan berfungsi karena dia yang mengalami gangguan. Penjelasannya seperti ini. Misalkan gangguan pada seksi 3, maka urutan kerjanya adalah PMB jadi pemutus beban pada gardu induk jatuh. Kemudian berhubung tidak ada tegangan, maka saklar otomatis S1, S2, dan S3 terbuka setelah selang waktu T. Nah, setelah dicapai waktu penutup balik, maka PMB di gardu induk masuk kembali yang biasa disebut dengan recloser. Nah, S1 mendapat tegangan dan setelah selang waktu T1, S1 masuk secara otomatis. S2 mendapatkan tegangan dan setelah selang waktu T1, S2 akan masuk secara otomatis dan seksi 3 yang terganggu dialiri listrik. Karena di seksi 3 masih ada gangguan, maka PMB jatuh kembali
Dan setelah selang waktu T3, S1 dan S2 terbuka lagi. S2 langsung terkunci karena S2 waktu merasa bertegangan yang cepat, lebih kecil dari waktu T2 yang disetting. PMP gardu induk masuk kembali setelah dicapai waktu penutup balik, dan S1 penutup tegangan setelah waktu T1, S1 masuk secara otomatis, di mana seksi 2 dan seksi 2 mendapat aliran listrik. Nah, T1 adalah waktu mulai kontak pengatur bertegangan sampai dengan saklar S masuk kembali dengan rentang waktu 5-10 detik. T2 adalah waktu yang disetel antara S terhadap waktu merasakan tegangan lebih dari waktu T2 yang disetel, biasanya 4-7 detik. T3 adalah waktu mulai kontak pengatur tidak bertegangan sampai dengan sekitar terbuka, biasanya 0,5-2 detik. S adalah saklar section otomatis. Nah, sedangkan sistem distribusi 10 kV fasa 3-4 kawat, pentanahan netral bisa dilakukan secara langsung, di mana netral ditantangkan langsung sepanjang jaringan. Kawat netral dipakai bersama untuk saluran tegangan menengah dan saluran tegangan rendah. Kemudian berdasarkan konstruksi jaringan, terdiri dari saluran udara dan saluran kabel. Untuk saluran kabel udara terdiri dari saluran utama, kawat AAC 240 mm persegi dan 150 mm persegi untuk fasa 3, 4 kawat, sedangkan saluran cabang dipakai untuk kawat AAC 100 mm persegi dan 55 meter persegi untuk fasa 3, 4 kawat, dan 55 meter persegi dan 35 meter persegi fasa 1, fasa 2 ataupun netral. Sistem pelayanan, kalau menggunakan radial, ada kemungkinan saluran utama antar jaringan bertengger dapat saling dihubungkan dalam keadaan darurat. Kemudian kalau di bagian beban, fasa 3, 4 kawat menggunakan tegangan 20 kV garis 11,6 kV, fasa 1 2 kawat tegangan 20 akar 3. Ini kemudian di sistem pengaman PBO dipasang saluran utama di gardu induk seperti tadi ya. Begitu PBO tidak begitu peka untuk menangkap gangguan yang berada jauh dari ujung hilir, maka pengaman gangguan temporer maupun untuk melokalisir gangguan daerah sekilometer perlu dipasang PBO kedua maupun PBO ketiga pada jarak tertentu. Koordinasi antara PBO 1 dan PBO dilakukan dengan memilih arus-arus nominal dengan mengurangi satu tingkat setting lamanya dan banyaknya buka tutup PBO di sisi hilir. Pada PBO atau pelebur dipasang sebagai pengaman saluran terhadap cabang gangguan yang bersifat permanen. PL ini dipakai untuk pengaman trafo distribusi jenis CSP. Sedangkan SSO dipasang sepanjang saluran utama atau pada percabangan untuk dapat melokalisir gangguan dalam seksi-seksi yang lebih kecil. SSO yang dipasang pada jaringan ini membuka pada saat rangkaian tidak ada arus dan tidak menutup kembali. Saklar ini bekerja berdasarkan pengendira dan hitungan arus hubung singkat. SSO hanya dipasang pada sisi hulur. Saya kira cukup kuliah hari ini.